Baik, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membedah kuesioner WVS. Di kuesioner WVS, seperti pada kuesioner yang sudah layak umumnya di data-data sekunder, terdiri dari banyak sekali pertanyaan, dan dalam hal ini kita telah mengetahui kira-kira sekitar 300-an pertanyaan sudah ada di kuesioner WVS. Dalam kesempatan kali ini saya akan memastikan ada beberapa hal yang penting untuk dikaji untuk mengkaji kuesioner. Yang penting untuk diperhatikan, yang pertama itu adalah variabel atau aspek yang akan diukur itu apa. Ya, variabelnya itu apa yang akan diukur, yang jelas mati. Jika menjumpai satu pertanyaan, maka kita pasti langsung menanyakan ini mau mengukur apa. Ya, kemudian yang kedua, perhatikan detail pertanyaan yang digunakan. Ada beberapa pertanyaan yang memang butuh perhatian yang penuh dan konsentrasi yang penuh, bahwa pertanyaan ini untuk apa, atau pertanyaan ini sebetulnya maknanya apa, maksudnya apa. Ini sebetulnya berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, perhatikan jawaban, perhatikan pilihan jawabannya. Jadi ada yang setuju, sangat tidak setuju, sangat puas, tidak puas, sesuai, tidak sesuai gitu. Nah, ini tolong nanti diperhatikan bersama-sama. Kemudian yang keempat, perhatikan bagaimana pemberian skornya. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka memberikan skor 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa, untuk sangat setuju 1, sangat tidak setuju 5 gitu. Kita harus perhatikan itu. Nah, untuk detailnya nanti kita akan coba bersama-sama mengkaji kuesioner ini lebih mendalam. Ya. Mari kita coba pelajari beberapa poin penting yang sudah kita lihat tadi. 4 aspek atau 4 poin yang perlu kita perhatikan untuk mengkaji kuesioner. Mari kita lihat, ini setidaknya shortcut 1. Kita bisa melihat di sini tentang pertama, ada poin pertama itu, yaitu tentang nomor 1 ini yang dinamakan dengan pertanyaan. Untuk setiap hal berikut, ya, seberapa penting, saya ambil dari shortcut 1, seberapa penting dalam hal ini, seberapa penting hal ini dalam kehidupan ibu, bapak, saudara. Apakah ibu, bapak, saudara akan mengatakan? Nah, ini yang kemudian, ini pertanyaan umum yang dikatakan dengan pertanyaan umum. Kemudian yang kedua ini adalah pertanyaan khususnya yang untuk mendetailkan pertanyaan umum tadi. Apakah ibu, bapak, saudara akan mengatakan 1, keluarga? Nah, langsung dijawab dengan yang ketiga, yaitu dengan 1, sangat penting, 2, agak penting, 3, tidak begitu penting, dan 4, sama sekali tidak penting. Nah, hal yang harus diperhatikan dari 4 poin di atas tadi adalah ketika kita melihat poin 2, ini tidak ada masalah, keluarga, teman, waktu luang, tidak ada yang membingungkan, semua sudah bisa kita lihat dalam kehidupan sosial kita. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah poin nomor 3 tentang sangat penting, agak penting, tidak begitu penting, dan sama sekali tidak penting. Kemudian di sana ada scoringnya dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita coba lihat mengapa sangat penting 1, agak penting 2, 3 tidak begitu penting, 4 sama sekali tidak penting. Ya, nanti akan kita lihat pada penjelasan berikutnya. Ya, paling tidak kita sudah mengetahui ini prinsip pertanyaan. Setiap pertanyaan itu elemen-elemennya setidaknya ada 3 elemen ini, ya, untuk menjelaskan bahwa seseorang itu akan ditanya dalam setiap wawancara atau proses pendalaman kuesioner.
Nah, selanjutnya kita akan coba lihat. Ini kita akan fokus pada pertanyaan di Soccer 3. Dalam daftar berikut ini adalah berbagai kelompok masyarakat. Di antara mereka, kelompok mana yang, nah tolong perhatikan, ini tidak ibu, bapak, saudara inginkan menjadi tetangga. Jadi di sini harus diperhatikan, ini tidak ibu, bapak, saudara inginkan menjadi tetangga. Nah, berarti yang tidak, berarti yang di sini nih apa? Nomor Q18, pecandu, obat-obatan, narkoba, orang dari etnik yang berbeda itu disebut. Berarti ketika dia menjawab disebut, berarti dia, nah ini ada pilihannya di sana adalah disebut dan tidak disebut. Jadi ketika kita melihat tidak kemudian dia disebut, berarti memang betul-betul yang bersangkutan itu bisa kita berikan maknanya adalah dia tidak ingin mempunyai tetangga yang pecandu obat-obatan. Jadi kalau dia mendapat nilainya atau skor yang diberikan adalah nilai 1 ya. Kalau dia menjawabnya 1, berarti dia memang tidak mau mempunyai tetangga, orang-orang yang berdekatan dengan tidak mau mempunyai tetangga yang berasal dari kelompok Q18 sampai Q26 ini. Baik, ini yang kedua yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, kita coba lihat di sini. Ini yang saya highlight adalah tentang pertanyaannya. Beberapa perubahan cara hidup yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Nah, ini beberapa perubahan cara hidup yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Ini berarti kita akan melihat pertanyaannya. Fokusnya itu adalah pada pertanyaan. Jadi pertanyaan yang akan melihat bagaimana perubahan cara hidup yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Nah, kita akan lihat di sini. Pertanyaan spesifiknya adalah pentingnya pekerjaan pentingnya pekerjaan kemudian berkurang dalam kehidupan. Itu baik, tidak peduli dan buruk. Nah, ini kita harus hati-hati, ini scoringnya seperti apa. 1 itu baik, 2 tidak peduli, 3 buruk. Kita akan lihat di sini. 1 mengapa dia lebih 1 baik. Nanti kita akan tafsirkan ya, kita akan tafsirkan betul, kira-kira betul tidak baik itu nilainya 1, kemudian buruk nilainya 3. Ya, nanti kita kaitkan ini dengan isi pertanyaan yang ada di Q43 contohnya. Lebih menekankan, kalau Q44 lebih menekankan pada pentingnya perkembangan teknologi. Itu baik 3, kemudian 1 buruk 3. Nah, ini lebih kita kalau mau kita melihat bagaimana orang ada perubahan teknologi, maka dia akan melihat baik itu harusnya dinilai tinggi ya. Kalau kita akan melihat ini menekankan pentingnya perkembangan teknologi, bahwa teknologi ini penting bagi orang-orang ini, maka seharusnya baik itu dinilai 3. Tapi kalau seumpamanya kita akan menilai buruknya dampak teknologi atau ketidakberterimaan pada teknologi, maka buruk itu benar dinilai 3 ya. Tapi kalau kita melihat sebaliknya, maka ini harus di skor balik ya. Nanti akan kita lihat lebih detail, dan ini nanti perlu kita cermati betul dengan seksama pertanyaannya itu maksudnya kemana dan tujuan kita mau menanyakan apa ya. Nah, ini contohnya saya akan memfokuskan tentang bagaimana pekerjaan ya di sini ya Bapak, itu tentang pernyataan berikut ini kan sebetulnya pertanyaannya adalah pertanyaan umum. Bagaimana pendapat di Soccer 5, pendapat ibu bapak saudara tentang pernyataan berikut. Apakah ibu bapak saudara sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hanya itu saja pertanyaannya, pertanyaan umum. Tapi yang kemudian di Q33 diberi pertanyaan khusus. Jika pekerjaan sangat terbatas, laki-laki seharusnya mendapatkan hak yang lebih utama daripada perempuan untuk memperoleh pekerjaan. Berarti di titik ini kita akan membicarakan tentang bagaimana laki-laki mendapat prioritas yang lebih daripada perempuan. Kemudian kita menjawab sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju.
Nah, contoh lah pertanyaan ini untuk membuat pertanyaan tentang kesetaraan gender. Berarti kalau kita sangat setuju dengan ini, kita cenderung punya persepsi terhadap kesetaraan gender yang minim gitu. Jadi kalau semakin kita jawab setuju berarti minim. Kemudian semakin kita sangat tidak setuju berarti kita tidak setuju dengan pernyataan yang patriarkis ini atau yang tidak setara gender. Maka dalam hal ini 1, 2, 3, 4, 5 scoringnya kalau kita bicara tentang atau kita ingin mengukur tentang kesetaraan gender, maka kita nomor 1 sangat setuju, itu berarti nilainya betul-betul 1. Kemudian nomor 5 itu 5 yaitu sangat tidak setuju. Nah, ini sudah betul urutan yang semacam ini ya. Kemudian yang ketiga 34 ya. Ketiga 4, jika pekerjaan sangat terbatas, pemilik modal harus mengutamakan orang Indonesia sendiri daripada orang asing untuk diberikan pekerjaan. Berarti ini kita ada pertanyaan atau kecenderungan tentang bagaimana mengutamakan kepentingan nasional ya, mengutamakan kepentingan orang-orang Indonesia. Kalau sangat setuju berarti seharusnya di sini ini sudah berbeda dengan yang Q33. Yang Q34 kalau kita melihat bagaimana pentingnya mengutamakan orang Indonesia, berarti sangat setuju ini harusnya lebih besar dibanding yang sangat tidak setuju. Atau dengan kata lain, sangat setuju ini skornya harusnya 5, sedangkan yang ada sangat tidak setuju di sini adalah skornya 1. Ya. Ini sebuah hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kuesioner. Nah, ini saya pastikan ini contoh yang sangat mudah untuk dipahami, untuk melihat bagaimana kita perlu mengubah item-item ini menjadi item yang lebih bisa dipahami atau scoringnya bisa dipahami. Dan di Q46 kita melihat secara umum, dapatkah ibu bapak saudara mengatakan bahwa ibu bapak saudara 1 sangat bahagia, 2 cukup bahagia, 3 tidak begitu bahagia, 4 tidak bahagia sama sekali. Dari skor awalnya kita melihat ini 1, 2, 3, 4 dari atas ke bawah seperti di kotak itu. Tapi apakah ini cukup masuk akal dengan 1, 2, 3, 4 dengan model dari atas ke bawah ya? Maka kita dengan segera, kalau sangat bahagia harusnya lebih besar nilainya dibanding tidak bahagia sama sekali. Maka dari itu kita ubah scoringnya menjadi 4, 3, 2, 1 ya. Ini kita perlu hati-hati dengan semua hal yang ada di bawah ini ya, di semua kuesioner ini. Kemudian yang Q47 secara garis besar bagaimana ibu bapak saudara menggambarkan kondisi kesehatan di akhir-akhir ini, ibu bapak saudara akhir-akhir ini. Apakah ibu bapak saudara sangat baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik? Untuk hal yang di sini kita sudah kelihatan sekali. Ini berbeda dengan Q46. Q47 sangat baik. Ini berbeda dalam hal aspeknya. Kalau ini sangat kesehatan. Kalau yang di atas tadi adalah Q46. Tapi dalam hal scoring kita bisa melihat di sini sangat baik. Ini dia tetap 1 baik, 2, 3 cukup, 4 tidak baik, 5 sangat tidak baik. Sama dengan yang di Q46 bahwa dia diberi skor 1 untuk sangat baik, kemudian sangat tidak baik diberi skor 5, itu tidak masuk akal. Maka kita perlu membuat skornya nanti perlu kita ubah menjadi Q5, Q47 itu nomor yang 1 nomor jadi 5, kemudian 4, 3, 2, 1 harus dibalik. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa pentingnya untuk memahami pertanyaan dan opsinya, dan kemudian kita kemudian mengubah penskoran ini menjadi penskoran yang sesuai, lebih masuk akal dengan tujuan penelitian, atau bahkan sesuai atau masuk akal dengan apa yang mau diukur, apa yang mau akan kita ukur. Jadi
ini sekilas tentang bagaimana kita memahami pertanyaan-pertanyaan dengan aspek yang telah saya sebutkan di awal tadi, tentang 4 pertanyaan untuk mengkaji kuesioner. Baik, terima kasih. Sekian ini untuk detailnya. Nanti akan kita coba lihat bagaimana sekilas kuesioner WVS itu bisa memberikan informasi kepada kita. Ya, terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan sedikit mengulas tentang kuesioner WVS ini secara keseluruhan. Saya akan ambil beberapa poin-poin atau beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering digunakan, dan juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari masing-masing pertanyaan tersebut. Di sini kita sudah melihat kemarin tentang bagaimana setting kuesioner utama. Kemudian di sini juga ada negaranya, dan sudah kita coba identifikasi. Di sini pasti ada negara dengan kode 360, berarti ini Indonesia. Ini udah dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita akan coba cermati beberapa pertanyaan-pertanyaan dengan dasar yang tadi sudah kita lihat, bagaimana kita memperhatikan poin-poin penting dalam kuesioner. Kita akan coba melihat lebih dalam lagi. Salah satu contohnya saya akan melihat di sini tentang kepercayaan, ya, tentang kepercayaan. Di sini dia ada di Q57. Jadi ada satu pertanyaan secara umum, Ibu Bapak Saudara. Menurut Ibu Bapak Saudara, apakah kebanyakan orang bisa dipercaya atau harus atau Ibu Bapak Saudara harus merasa hati-hati atau merasa harus hati-hati jika berhadapan dengan orang lain? Maka ini yang pertama adalah kebanyakan orang bisa dipercaya, jawabannya. Kemudian 2, ini harus berhati-hati dengan orang lain. Pertanyaan ini akan mengkaji tentang pertanyaan kepercayaan. Kalau kita pertanyaan seberapa percaya gitu kira-kira dengan orang secara umum, kalau kita coba cermati di sini, 1 adalah kebanyakan orang bisa dipercaya, itu ada skor 1. Kemudian 2 itu skornya adalah harus berhati-hati dengan orang lain. Maka dari sini kita melihat 1 percaya, 2 harus berhati-hati. Ini sungguh tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal untuk scoringnya. Maka kita harus membaliknya ini, ya. Untuk membaliknya kemudian kita perlu ubah, harusnya yang kebanyakan orang bisa dipercaya itu skornya lebih tinggi dibanding harus berhati-hati. Nah, sebagai contoh, kita nanti kebanyakan orang yang bisa dipercaya itu kita beri skor 1, sedangkan yang harus berhati-hati dengan orang lain kita beri skor 0. Ini konvensi bahwa 1 dan 0 itu 1 lebih tinggi dibanding 0 itu untuk memberikan skor variabel yang semacam ini, terutama dalam hal trust. Ini salah satu contohnya. Kemudian kita coba lihat lagi, seumpama kita akan mengkaji pertanyaan yang sering, nah ini yang banyak terjadi, isu-isu yang banyak dikaji juga di Indonesia, sebenarnya tentang korupsi. Tentang korupsi di Showcard 21. Showcard ini sekarang ini pertanyaannya adalah, sekarang saya ingin mengetahui pendapat Ibu Bapak Saudara tentang korupsi. Coba ini perhatikan, saya ingin mengetahui pendapat Ibu Bapak Saudara tentang korupsi. Ya, menyuap, memberi hadiah atau memberi bantuan pada orang lain. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Bapak Saudara tentang korupsi di Indonesia? Jadi ini menanyakan pendapat Ibu Bapak Saudara tentang korupsi di Indonesia. Jadi bukan tingkat korupsi itu sendiri, tapi pendapat, ya, tentang korupsi. Nah, ini yang perlu diperjelas. Jadi nanti kalau ada perhatian tentang korupsi, maka sebetulnya yang harus kita perhatikan pendapat masyarakat tentang korupsi, bukan tingkat korupsi di Indonesia. Ini nanti datanya beda, ya, datanya beda. Dan dalam hal survei ini kita harus fokus pada pertanyaan, dan kita baru di sini tahu ini adalah persepsi terhadap korupsi di Indonesia. Ini scoringnya sudah jelas, 1 ini sampai ke 10, berarti ini sebagai 1 sampai 1 ini berarti tidak ada korupsi, dan 10 itu terhadap
terdapat banyak sekali korupsi. Ini contoh yang kedua, dan kita harus berhati-hati dan kita harus memahami konteks atau memahami pertanyaan ini dengan detail. Selanjutnya kita akan coba lihat tentang ya ini rasa aman ya. Berapa rasa aman ya teman. Q131, seberapa aman ibu bapak rasakan dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, ini sangat aman, cukup aman, tidak terlalu aman, dan tidak aman sama sekali. Ini hal yang juga harus diperhatikan. Opsinya sangat aman masa diberi 1, sedangkan tidak aman diberi 4. Nah, ini subjek yang harus kita perhatikan agar dia harus kita treatment dalam nanti melakukan pengubahan skor di teknik nanti di analisis data ya. Nah, ini salah satu gambaran bagaimana kita melihat kuesioner ini secara keseluruhan ya. Dan ada berapa poin tadi yang sudah kita pelajari, tentang 4 poin yang harus kita lihat, dan nampaknya kita perlu untuk melihat satu persatu pertanyaan itu untuk memahami dengan detail ya, bagaimana kuesioner WVS ini bisa memberi informasi yang tepat pada kita, dan bagaimana melakukan pengkodean ulang ya. Dan ini menjadi sebuah hal yang nanti akan kita bicarakan secara teknis, bagaimana memberikan kode baru atau mengkode ulang pertanyaan-pertanyaan yang memang bersusun balik jawabannya ya, tersusun balik. Baik, demikian untuk sekilas tentang WVS ini, dan kita sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana mengkritisi atau bagaimana mengkaji pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Baik, kita lanjutkan untuk menyarikan beberapa poin-poin yang sudah kita pelajari. Kita akan melakukan wrap up, dan ada beberapa poin yang perlu kita coba ingat terus dan juga akan kita aplikasikan dalam proses-proses selanjutnya. Yang pertama, tadi kita sudah belajar dan kita perlu mencermati ya dengan seksama semua elemen dalam pertanyaan. Ini harus dicermati dengan seksama, dengan kritis, dengan detail ya, tentang apa yang dinamakan, dan dalam pertanyaan satu Q saja itu harus nggak boleh ada yang lepas dari perhatian kita ya. Kemudian yang kedua, kita perlu memadukan tujuan kajian kita dan pertanyaan. Seumpama kita harus mengetahui, seumpama kita akan melihat tentang tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Kalau tadi disusun balik dengan sangat tidak baik itu dinilai 5 dan sangat baik itu dinilai 1 ya, itu berarti yang kita kaji itu bukan kesehatan tapi ketidaksehatan ya. Jadi kita perlu melihat itu. Dan kalau kesehatan berarti kita perlu lakukan harus kita padukan ini. Tujuan kajiannya adalah kesehatan, harus kita susun balik. Kemudian ini ya, jika ada jawaban yang terbalik tadi seperti yang ada di kesehatan atau kebahagiaan, maka kita perlu melakukan dan pengkodean yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Tadi kalau kebahagiaan, sangat bahagia itu dinilai 1, kemudian sangat tidak bahagia dinilai 4. Nah, ini berarti kita harus madukan, yang kita kaji adalah kebahagiaan, berarti yang 4 adalah yang sangat bahagia. Nah, untuk itu ya, dalam manajemen data fungsi tersebut adalah recode ya, fungsi yang untuk melakukan pengkodean ulang atau mengubah skor tadi atau recode ya. Recode yaitu mengkode ulang skor yang terbalik. Ini hal-hal yang paling tidak, fungsi ini yang sangat penting nanti kita lakukan untuk memahami kuesioner, dan juga paling dasar ini adalah fungsi record ini untuk membalik pertanyaan-pertanyaan yang memang belum sesuai dengan tujuan kita.
Baik, demikian wrap up yang bisa saya lakukan. Semoga bisa memberikan pelajaran dan juga pencerahan bagi kita semua bagaimana memahami kuesioner dan juga bagaimana menerapkan dalam penelitian, terutama untuk menggunakan data sekunder. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.